Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya, Mr. Eduka. Di video kali ini saya ingin menyajikan kembali kepada teman-teman nih tentang konten refleksi. Setelah sekian lamanya saya vakum dari konten tersebut, maka hari ini saya ingin kembali menyajikan konten refleksi tersebut. Pada konten refleksi ini, saya kali ini akan mengangkat tema tentang rindu. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah berbicara tentang rindu, saya ingin nanya dulu nih kepada teman-teman tentang bagaimana sih teman-teman mendefinisikan rindu. Saya rasa kita semua pernah merasakan rindu ya, teman-teman. Bahkan mungkin saat ini teman-teman yang lagi nonton video ini tengah merasakan rindu. Misalnya rindu kepada orang tua kita yang ada di desa karena kita sudah lama tidak ketemu sebab kita terlalu lama ada di negeri rantau misalnya. Atau juga kita bisa jadi rindu pada guru-guru kita, dosen-dosen kita yang dulu pernah mengajar kita dan ngebimbing kita. Atau juga barangkali kita juga lagi rindu pada momen-momen tertentu, rindu pada suasana-suasana tertentu, tempat-tempat tertentu, rindu pada makanan-makanan tertentu, dan rindu-rindu lainnya. Nah, itu kodrat ya, itu kodrat manusia yang pasti kita semua merasakan rindu tersebut. Tidak dapat dipungkiri ya teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana definisi rindu menurut saya? Saya pernah membaca novel karya Tasaru Geka, judulnya itu Kinanti. Dalam novel tersebut saya menemukan kata-kata yang menurut saya sangat cocok didefinisikan sebagai rindu versi saya ya teman-teman. Tentu kita punya pendapat masing-masing, kita punya definisi masing-masing tentang apa itu rindu. Nah, dalam novel tersebut ada kata-kata seperti ini. Kita merasa utuh bila bersamanya dan merasa terbelah saat kita saling menjauh. Nah, itu menurut saya sangat cocok didefinisikan sebagai rindu. Jadi rindu versi saya adalah merasa utuh bila bersama dan merasa terbelah saat kita saling menjauh. Seperti itu teman-teman, itu versi saya teman-teman. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah kenapa kita mesti merindu? Kenapa rindu itu kerap kali datang menghinggapi kita yang terkadang membuat kita menangis tiba-tiba, sedih tiba-tiba, seperti itu teman-teman. Jawabannya menurut saya adalah karena rindu itu ada di hati kita, dan hati kita ini secara kodrati mudah sekali tersentuh. Nah, bisa jadi karena orang kita rindu pada orang-orang tertentu karena orang-orang tersebut sudah menyentuh hati kita. Misalnya orang tua kita misalnya. Kita tiba-tiba merindukan orang tua kita karena kita sudah lama tidak bertemu, misalnya karena orang tua kita itu sudah berperan aktif dalam diri kita, mulai dari kita lahir, belajar berceloteh a i u e o sampai kemudian kita benar-benar bisa berbicara lancar seperti sekarang. Orang tua kita itu memberikan kesan-kesan positif yang mendalam dalam diri kita dan menyentuh hati kita, sehingga kemudian ketika kita jauh dari orang tua, kita tiba-tiba merindukannya. Perasaan itu tiba-tiba datang, ya Allah saya kangen sama orang tua, apa kabar mereka gitu, apa kabar kesehatannya, seperti itu. Dan itu kerap kali kita rasakan teman-teman. Orang tua kita ini teman-teman meninggalkan kesan-kesan positif yang mendalam dalam hati kita. Kemudian kesan tersebut mengalir ke memori yang seringkali pada momen-momen tertentu mengungkit kesan-kesan positif itu. Sehingga kemudian saat kita jauh dari orang tua, tiba-tiba saja kita merasa merindukannya. Karena kita sudah menyatu dengan orang tua, memori-memori itu ada dalam otak kita, ada dalam hati kita. Kabar buruknya adalah rindu ini kerap kali kita rasakan saat kita memang sudah tidak lagi bersamanya, saat kita jauh dengan orang tersebut. Kita jarang merasakan rindu kalau kita masih bersama orang tersebut. Kita jarang merindukan seseorang kalau orang itu masih ada di samping kita. Kita jarang merindukan suasana atau acara-acara tertentu kalau acara-acara tertentu seringkali kita jumpai setiap hari. Dan memang demikian teman-teman. Rindu itu bisa kita rasakan saat orang yang dirindu oleh kita itu sudah tidak lagi bersama kita. Terkadang kita menyesali
kenapa dulu ya kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya saat masih bersama misalnya. Kita baru sadar saat ini ketika kemudian, oh ternyata dia orangnya lucu ya dulu. Oh ternyata dia orangnya baik hati. Saya ingin lagi main bareng dia. Saya ingin lagi kumpul-kumpul bareng sama dia. Jadi terus kemudian perasaan-perasaan seperti itu, keinginan-keinginan seperti itu muncul untuk mengobati rasa rindu tersebut. Maka teman-teman, dari pembahasan sekilas tadi tentang rindu, dapat kita simpulkan bahwa kita akan merasakan rindu pada seseorang saat seseorang itu sudah tidak lagi bersama kita. Saat seseorang itu sudah sering tidak hadir dalam kehidupan kita. Nah, dari ini kemudian muncul pertanyaan penting nih teman-teman. Masa iya kita akan merindukan seseorang saat orang itu sudah tidak ada? Seperti itu. Masa iya kita harus menunggu orang itu gak ada baru kemudian kita rindu? Nah, jadi ini penting teman-teman. Jadi menurut saya, pesan yang ingin saya sampaikan adalah selagi kita masih bersama orang-orang tersayang kita manfaatkan betul momen-momen itu bersama kita. Kalau kita harus menunggu rindu, berarti orang tersebut harus nunggu tidak ada dulu, harus nunggu pergi dari kehidupan kita baru akan merindu. Nah, itu saya tidak mau seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memanfaatkan waktu bersama orang tersebut selagi orang tersebut ada di samping kita. Selagi orang tua kita masih ada, masih tinggal bersama, manfaatkan momen-momen tersebut, momen-momen kebersamaan dengan orang tua tersebut sebaik-baiknya. Jangan sampai menunggu orang tua kita meninggal baru kita akan bersedih dan menyesali segala perbuatan, segala apa yang sudah terjadi. Kata Rasulullah itu, kalau kita itu susah untuk khusyuk dalam sholat. Kalau kita tidak bisa khusyuk dalam sholat, kata Rasulullah itu, sok khusyuklah. Saya rasa itu cukup relate teman-teman dengan rindu ini. Kalau kita tidak bisa merindu, maka sok merindulah. Hadirkan rindu tersebut dengan sendirinya dalam diri kita, tanpa kita harus benar-benar menunggu rindu itu datang. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau rindu itu sudah datang dalam diri kita, berarti orang yang kita rindu tersebut sudah tidak lagi bersama kita dan kita mungkin sudah lama meninggalkannya. Nah, itu pesan saya teman-teman sekilas tentang rindu, semoga bisa menjadi refleksi bagi kita semua dan sampai jumpa di video refleksi selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.